Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu dari Kang Acuy. Oke, untuk video kali ini Kang Acuy punya program nih, tanaman sancang dengan batang ganda nih teman-teman. Ini hasil dari stek pucuk. Rata-rata Kang Acuy ini ketika tanaman mangkas tanaman sancang yang batangnya sebesar lidi, kasih tancap aja di pot tambal sulam nih teman-teman. Nanti ketika berakar tinggal dipindah. Ini hasilnya sekarang seperti ini. Jadi Kang Acuy akan buat sebagai tanaman bonsai dengan batang ganda nih teman-teman. Oke, untuk sementara kita akan bongkar untuk tanaman sancang ini seperti ini. Untuk perakarannya sudah lumayan padat nih teman-teman. Lihat dari bawah perakarannya sudah cukup padat. Nanti kita akan potong di bagian tengahnya. Oke, kita pengecekan akarnya dulu, pangkal akar utama nih teman-teman. Kita lihat dulu perakarannya seperti apa. Untuk perakarannya masih lumayan, tapi belum terlalu besar nih teman-teman. Kita biarkan aja dulu. Nah, sekarang setelah ini kita akan potong nih teman-teman di bagian sedikit ke pangkal atas nih. Ini supaya ketika ditanam di pot yang ceper ini akan masuk nih teman-teman. Ini saya biasa menggunakan gergaji besi. Nah, sekarang kita udah potong nih untuk tanaman sancangnya nih teman-teman nih. Seperti ini. Jadi jangan takut mati. Lakukan saja karena dia masih punya akar serabut ya teman-teman, masih ada akar serabutnya. Ini akarnya sudah lumayan cukup banyak. Kita bersihin dulu untuk mejanya agar enak untuk dilihatnya nih teman-teman. Oke, sementara kita siapkan untuk pot yang lebih ceper atau yang lebih kecil. Ini untuk bagian akarnya nanti kita gunakan untuk menyumbat saluran air yang ada di pot ini teman-teman. Kita tutup dengan perakaran seperti ini. Lalu kita masukkan media pasir malang. Ini sengaja saya menggunakan media pasir malang pool nih teman-teman, seperti ini. Kita ratakan dulu untuk media pasir malangnya. Kalau memang kepenuhan kita kurangin. Kita ratakan dulu untuk media pasir malangnya nih, seperti ini kita ratakan. Lalu kita taburkan pupuk penyubur atau pupuk dekastar yang sering saya pakai untuk tanaman bonsai sancang nih teman-teman. Ini sengaja Kang Acuy programnya sebesar ini kalau memang mau dibesarkan lagi karena waktunya sangat lama sekali nih teman-teman. Kalau kita membutuhkan tanaman sancang sebesar betis atau sebesar tangan, lingkarannya itu membutuhkan waktu ya bertahun-tahun ya teman-teman. Jadi Kang Acuy sekarang saya membuat program sancang sesingkat mungkin, karena walaupun dengan kondisi seperti ini, yang penting dalam penataan percabangan, dalam penataan perantingan harus menggunakan konsep seni. Jadi tanaman itu terlihat seperti tanaman di alam nih teman-teman, seperti ini. Oke, kita sudah masukkan untuk tanaman sancangnya ini. Kita posisikan di tengah-tengah sih yang bagusnya nih teman-teman. Kalau memang sudah posisinya udah tepat, nanti kita tinggal tutup dengan media pasir malang nih teman-teman. Kalau memang belum tepat, belum sesuai dengan keinginan kita, masih kita rubah-rubah untuk posisinya. Nah, kalau memang sudah selesai untuk penataan tanamannya dengan posisinya,
kita tinggal masukkan untuk media tanam pasir malang teman-teman, seperti ini. Kita taburkan di atasnya dengan supaya merata nih teman-teman. Nah, untuk perakarannya sengaja Kang Acuy tutup lagi pangkal akar yang paling atas nih, akan tutup lagi untuk bisa membesarkan dari perakarannya tadi nih teman-teman. Nanti kalau memang ini sudah terpasang seperti ini, nanti Kang Acuy akan kasih pagar penyangga media untuk menutupi bagian pangkal akar, atau untuk menutupi perakarannya supaya perakannya bisa lebih besar lagi nih teman-teman, seperti itu. Ini masih kita kondisikan dulu untuk tanamannya karena posisinya masih kurang bagus. Ini dengan tanaman sancang ini dengan 2 tanaman nih teman-teman. Dulu waktu nanamnya ini dengan 2 tanaman, jadi bukan 1 tanaman, 2 tanaman digabung. Awalnya sih banyak, tadinya mau dibikin grouping, tapi berpikir lagi kurang bagus. Nah makanya sekarang jadi aja dibikin tanaman sancang dengan batang ganda ini teman-teman, seperti ini. Ini agak sedikit tegang tuh untuk batangnya, nanti Kang Acuy ikat dulu pakai kawat untuk mempererat atau merapatkan batang bagian bawahnya nih. Nah ini kayaknya kurang rapat nih teman-teman nih. Nah karena memang habis dibongkar mungkin dia agak lepas sedikit perakaran dari bawahnya. Nanti kita kencangkan lagi dengan kawat. Kita biarkan aja biar dia akan menyatu kembali nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita proses pruning tunas-tunas yang baru, karena dengan pemotongan akar kalau tidak di pruning biasanya akan layu nih teman-teman untuk tanaman. Setiap tanaman ketika akarnya dipotong, terus untuk pucuknya kalau tidak dipotong dia akan layu, takutnya nanti kedepannya akan mati. Oke, kita langsung aja untuk pruning atau pemangkasan pucuk atau ranting nih teman-teman nih. Dan fungsinya adalah dengan pemangkasannya adalah mempercepat perapatan ranting nih teman-teman. Yang udah Kang Acuy alami nih, ketika tanaman sering dibangkas, daunnya itu akan lebih cepat rapat ya. Jadi untuk perantingannya lebih bagus. Oke, masih proses pemangkasan. Dan untuk pucuk-pucuk yang di dalam pun nanti akan Kang Acuy buang ini teman-teman. Jangan sampai mengganggu penglihatan dengan batang-batang yang di atas, yang di dalam nih teman-teman. Maksudnya batang-batang di dalam biar terlihat nih. Tapi kalau ada pucuk-pucuk yang baru, kalau tidak dilihat nanti kedepannya akan tertutup batang-batangnya. Ini prosesnya cukup lumayan lama ya nih teman-teman nih, dari mulai Kang Acuy nanam tanaman sancang batang ganda ini hampir sekitar 1 tahun lebih nih teman-teman baru seperti ini. Coba bisa dibayangkan kalau kita pengen membuat tanaman bisa sebesar lengan aja tangan, itu bisa membutuhkan berapa tahun, sangat lama sekali kalau dari pembibitan ya teman-teman. Terkecuali kalau dapat dari dongkelan, dari alam, itu mungkin cepat nih teman-teman. Tapi kalau dari pembibitan kayak gini, budidaya kayak seperti masih sangat lama sekali. Jadi yang Kang Acuy kerjakan adalah program membuat tanaman sebisa mungkin dijadikan sebagai tanaman bonsai yang enak dipandang, yang enak dilihat aja teman-teman. Jadi karakternya bisa seperti tanaman di alam, seperti itu aja sih. Walaupun dengan kondisi batang yang tidak memenuhi syarat atau tidak besar ya teman-teman. Tapi kalau kita bisa memainkan imajinasi kita bisa mengeksplor dari cabang-cabangnya itu, nanti kedepannya pun tanamannya akan
lebih enak dipandang nih teman-teman, walaupun dengan kondisi batang yang kurang besar. Nah contohnya seperti tanaman sacang batang ganda ini masih proses pruning nih teman-teman, karena cukup lumayan lama juga sih untuk pruning ini. Nanti kalau memang tanaman ini sudah rapat baru terlihat enak sekali untuk dilihat ya teman-teman, karena mungkin untuk sementara sih kondisinya masih seperti ini, tapi seiring dengan waktu lama-kelamaan ini akan menjadi rapat nih teman-teman, dan untuk mahkotanya pun belum terbentuk nih teman-teman. Ini makanya Kang Acuy sekarang lagi proses untuk pruning untuk membentuk karakter dari tanaman sacang batang ganda ini teman-teman. Ini kalau udah seperti ini paling yang dilakukan adalah dengan pemangkasan rutin nih teman-teman, karena dengan pemangkasan rutin ini nanti ke depannya pun akan lebih cepat lagi untuk perapatan perantingan atau perapatan daun nih teman-teman. Seperti itu yang sering Kang Acuy, ya pengalaman Kang Acuy seperti itu. Ketika kita sering mempruning atau sering memangkas tanaman, nanti ke depannya tanaman ini akan lebih cepat lagi rapat untuk perantingannya. Kita buangin dulu untuk daun pucuk-pucuk yang di dalam yang baru tumbuh, jangan sampai besar, nanti dia menghalangi untuk batangnya itu jadi kurang bagus untuk dilihatnya, karena tertutup dengan batang-batang yang di dalam atau daun-daun yang di dalam kalau nggak dibuangin. Oke, buat teman-teman Acuy Nuseri yang baru bergabung, yang baru menemukan channelnya Kang Acuy, tolong untuk subscribe agar channel Kang Acuy bisa lebih berkembang lagi dan Kang Acuy bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tanaman hias. Oke, masih kita proses peletakan tanamannya agar lebih kuat nih teman-teman, karena ketika disentuh ini masih kurang kuat nih, karena memang tidak diikat dengan kawat. Nah sekarang kita ikat nih teman-teman, untuk batang ganda yang paling bawah ini kita satuin dulu untuk ke depannya, agar tanaman batang ganda ini bisa lebih menyatu untuk batangnya nih teman-teman. Kita bersihin dulu untuk daun-daun yang rontok atau daun-daun yang bekas pangkasan ini. Ini dari sepintas sudah terlihat ya teman-temannya, untuk bentuk dasarnya, untuk bentuk karakternya. Nanti kedepannya nih tinggal perapatan ranting dan daun aja. Nanti kalau memang sudah rapat dan rantingnya sudah banyak, ini akan tumbuh lebih cantik lagi, lebih enak dipandang lagi nih teman-teman. Oke, sekarang kita kasih pagar penyangga ini teman-teman, seperti ini. Mudah, ini dari bekas pagar plastik yang sudah tidak terpakai, yang sudah terbuang, kita gunakan untuk sebagai pagar penyangga ini teman-teman. Nah tinggal kita masukin slip, untuk kita ikat dengan slip agar lebih kuat nih teman-teman, seperti itu. Nanti setelah ini kita taburkan lagi pupuk dekastarnya yang di atas. Nah setelah itu kita tutup dengan media tanam pasir malang nih teman-teman. Nah, kita taburkan dulu dekastarnya secukupnya aja. Nah seperti ini. Nah kalau memang sudah cukup, kita taburkan lagi media pasir malang nih teman-teman, untuk menutupi perakaran yang paling atas atau perakaran pangkalnya ini supaya lebih besar ke depannya. Karena dengan seiringnya waktu nanti akar-akarnya pun akan tumbuh besar. Nah ketika ketika akar-akarnya ini sudah cukup besar, untuk pagar penyangganya nanti Kang Acuy akan buka kembali teman-teman.
Oke, masih proses penambahan media. Usahakan untuk menambah medianya ini diratakan ya teman-teman ya, agar perakaranya tertutup dengan media tanam nih teman-teman. Kalau bisa dipenuhin aja sampai batas dari pagar penyangga nih. Nanti setelah selesai ini akan Kang Acuy simpan dulu di tempat yang teduh agar tidak terlalu stres. Nanti ketika tumbuh tunas baru nanti akan Kang Acuy jemur kembali, akan Kang Acuy panaskan kembali. Ini kita sesuaikan dulu dengan kondisinya, karena kalau dikatakan nih seperti manusia ini baru sedang sakit nih teman-teman. Jadi kita pulihkan dulu. Kalau memang kondisinya sudah pulih, nanti kita taruh lagi di tempat yang panas nih teman-teman. Seperti itu sih setiap Kang Acuy melakukan pembongkaran tanaman sama pemangkasan akar tanaman dan pruning. Nah, ketika sudah selesai kita taruh dulu di tempat yang agak sejuk nih teman-teman. Seminggu lah paling kita tunggu. Kalau memang sudah keluar pucuk baru atau ros baru, nanti kita pindahkan lagi ke tempat yang lebih panas nih teman-teman, seperti itu. Nanti untuk perawatan kedepannya tinggal pruning aja nih teman-teman, seperti ini. Kalau memang ada batang yang akan kita rapatkan ketika tumbuh, kita los aja dulu nih untuk batang atau cabang yang baru nih teman. Kalau ada cabang baru di sela-sela yang masih kosong itu, kalau memang ada cabang baru kita loskan lagi untuk membuat cabang baru. Oke, sementara kita siram dulu nih untuk tanaman sacang batang ganda ini. Kita siram sampai merata ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman Acuy Nursery dimanapun berada, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Karena untuk tanaman bonsai tidak harus besar aja teman-teman. Walaupun batang kecil, tapi kalau kita membuatnya dengan hati, dengan seni, nanti tampilannya akan lebih cantik nih teman-teman, seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan tema tanaman hias lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.